Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, teman-teman. Kali ini saya akan berbagi kembali kepada teman-teman mengenai 4 jurus. Nah, ini dari sensei nih, sensei saya nih. 4 jurus ala Kakashi mengelola distraksi tugas. Siapa sih yang tak kenal dengan sensei Kakashi Hatake, Hatake Kakashi? Ya, dia itu seorang ninja di filmnya Naruto. Yang dia itu dikenal banget dengan fokusnya, terus juga dia dikenal dengan hobinya yang suka baca buku. Tiap kali di beberapa scene atau di beberapa adegan, dia sambil melatih si Naruto dan teman-temannya, dia sambil baca buku tuh. Nah, ternyata itu menunjukkan bahwa untuk melatih menghilangkan distraksi, terus meningkatkan fokus pada hal-hal yang penting, salah satunya adalah dengan membaca buku, teman-teman. Ada empat jurus, teman-teman, dalam mengelola distraksi. Dan ini saya ngambil terinspirasi dari karakter Kakashi ini. Yang pertama adalah temukan sumber distraksi atau temukan sumber gangguan di dalam lingkungan teman-teman. Ya, itu bisa jadi karena mungkin ada notifikasi dari media sosial atau bahkan lingkungan kerja teman-teman. Misalkan teman-teman tuh kerja di lingkungan kerja yang open office. Ada suara cetak, cetek, cetak, cetek gitu ya. Dari departemen sebelah yang lagi ngetik atau ada yang ketawa hahaha hihi itu ngeganggu kita atau bahkan aroma-aroma dari mie instan gitu kan tiba-tiba merubah merubah mood kita jadi kehilangan konsentrasi untuk fokus. Nah, jadi bisa jadi itu adalah sumber distraksi di dalam pekerjaan teman-teman. Nah, setelah teman-teman tahu nih ya distraksinya itu di mana nih lokasinya gitu ya. Nah, teman-teman harus cari cara nih untuk bisa mengatasinya gimana gitu ya. Misalnya kalau dari handphone media sosial, coba deh teman-teman untuk menonaktifkan sosial medianya gitu ya. Kalau misalkan entah itu ada yang like, entah itu ada yang komen, entah itu ada yang live IG misalnya. Nah, itu dinonaktifkan dulu ketika teman-teman bekerja. Jurus yang kedua adalah membuat lingkungan kerja jauh lebih nyaman. Nah, ini masih nyambung sebenarnya. Jadi bisa berupa memindahkan peralatan-peralatan meja kerja teman-teman gitu ya. Jadi dirapihkan lah gitu ya. Terus juga pastikan bahwa teman-teman itu kerja di cahaya yang terang gitu, yang cukup lah. Nyaman lah gitu ya, nggak terlalu terang banget tapi nggak terlalu remang-remang banget gitu ya. Atau juga teman-teman bisa gunakan prinsip 5S. Apa itu 5S? 5S itu adalah Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Setsuke. Ini kalau teman-teman kerja di manufaktur itu udah wajib banget nih setiap karyawannya harus tahu soal 5S ya. Mulai dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, itu ya tentang 5S. Jurus yang ketiga. Oke, lanjut. Membuat jadwal kerja. Nah, ini teman-teman harus bisa membuat jadwal kerja nih. Sama nih di scene dari Kakashi ketika dia menjadi seorang Hokage, dia kan tugasnya banyak banget ya. Harus numpuk banget lah gitu dokumen-dokumen yang harus dia urusi gitu ya. Nah, sama dia juga kita juga harus bisa membuat daftar harian, mingguan atau bahkan bulanan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tahu di generasi 1 sampai 2 itu teman-teman setidaknya di generasi 2 deh mengenai scheduling. Jadi kapan nih teman-teman harus memeriksa sosial media, kapan teman-teman harus kerja, kapan teman-teman harus meeting. Nah, itu bisa tuh setidaknya teman-teman di generasi yang kedua membuat scheduling. Karena itu juga bisa membantu kita untuk tahu nih waktu kita tuh misalkan dari jam 8 sampai jam 5. Kira-kira mau mengalokasikan waktu kita tuh berapa lama nih untuk kerja, untuk meeting, untuk mengerjakan proposal misalnya atau membuat suatu presentasi. Nah, itu teman-teman harus tahu waktunya dengan membuat jadwal kerja. Yang terakhir adalah tentu saja menggunakan teknik pembatasan waktu atau bisa juga dikenal dengan Pomodoro, teman-teman.
Nah, Pomodoro itu jadi misalkan teman-teman punya waktu 2 jam kerja gitu ya. Nah, teman-teman dibagi tuh, misalkan 30 menit kerja, 5 menit istirahat. Terus 30 menit lagi kerja, 5 menit istirahat kayak gitu ya. Tapi pada saat 5 menit istirahat itu jangan menggunakan handphone untuk membuka sosial media gitu ya. Nah, nanti bakal terdistraksi lagi tuh teman-teman sama sosial media. Tapi gunakan waktu 5 menit itu untuk misalnya stretching badan teman-teman, jalan sedikit gitu ya. Atau melihat jendela keluar, melihat yang jauh-jauh atau melihat tanaman-tanaman itu bisa sedikit merefreshkan lah. Setelah itu balik lagi, kerjain lagi. Itu adalah salah satu teknik Pomodoro. Dengan membatasi waktu, teman-teman, jadi kita akan tahu nih tuh ya, kita akan lebih fokus untuk mengerjakan dan menghindarilah melakukan hal-hal yang memang tidak perlu. Nah, itu adalah 4 jurus yang bisa kita coba untuk diimplementasikan. Itu dulu video kali ini ya. Semoga video kali ini juga bisa bermanfaat bagi. Jangan lupa untuk subscribe dan juga komen jika ada pertanyaan-pertanyaan dan juga teman-teman bisa like dan juga share ke teman-teman. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.